Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Enesis, jumpa lagi dalam acara Ngopi. Ngobrol perihal Ihsan. Ustadz, Yap, pagi ini udah ngopi belum memang? tadi sih udah. Tadi sih udah. Tapi sediain nih. Katanya ngopi ini minuman para wali nih. Iya. Wali murid lah minimal ya. Wali santri. Wali santri. Bareng kiai. Bareng kiai gitu. Oke, Bro Enesis. Episode yang lalu kita bahas 3 syarat untuk zikir jahri supaya maksimal gitu kan. Nah, di syarat yang kedua itu Bro Enesis masih ingat nggak bahwa itu zikir harus mantap dan terarah. Mantap terarah itu harus melewati titik-titik latifah. Nah, pertanyaannya nih Ustadz, emang di latifah itu ada apa sih? Perlu dilewatin segala itu. Kalimat zikir la ilaha illallah itu. Iya. Iya. Kemarin sih saya lewat latifah ada selendangnya, ada mukenanya. Itu latifah anaknya Pak RT, saya mau juga tahu. Gimana? Ya, jadi gini. Jadi kan latifah itu sebenarnya kan titik-titik kehalusan di dalam diri kita. Tapi tentu bukan diri yang fisik ini. Tapi diri yang nafs, diri yang ruhani. Ya, diri yang ruhani artinya di dalam ruh kita. Nah, di titik-titik inilah kemarin sudah saya tunjukkan kan 7 titik-titiknya ya. 7 titik. Mungkin bisa di-review sedikit. Yang pertama, latifah, susu kiri bawah susu kiri, latifatul kolbi. Latifatul ruhi. Ya, latifatul siri. Latifatul khofi. Latifatul khofi. Latifatul akhfa. Latifatul nafsi. Sekujur tubuh dengan simbolnya di sini. Simbolnya di ubun-ubun. Latifatul kolab. Ya. Jadi ada 7 ya. 7 gini begini nih. Terserah deh. Gitu. Kalau ini hilang atuh repot. Nah, kenapa tadi kita perlu ya zikir itu perlu mengenai ya ke-7 titik ini? Ada apakah di latifah itu? Sebenarnya latifah ini adalah tempat titik-titik ketika setan menggoda kita. Karena kan dalam Al-A'raf 16-17 datang dari depan, belakang, kiri dan kanan. Nah, disitulah setan bercokol. Jadi di latifah kolbi kita gampang langsungnya latifah daripada latifatul gitu ya. Latifah kolbi, latifah ruh gitu ya. Latifah sir, latifah khofi, latifah afa. Lebih enak nyebutnya. Jadi di latifah kolbi ini setan menggoda kita dengan sifat-sifat kekufuran ya. Kufur, menolak kebenaran ya. Itu ngeyel di sini. Ngeyel. Pokoknya enggak menolak kebenaran lah ya. Susah nerima nasihat, kebaikan baik susah di latifah kekufuran jadi. Ya. Di latifah ruhi, setan menggoda kita dengan sifat bahimiyah. Apa tuh bahimiyah? Sifat binatang jinak. Binatang jinak maksudnya? Binatang jinak kan binatang itu kan senangnya ya kelakuannya makan, tidur, kawin. Makan, tidur, ketiga itu aja kan. Makan, minum, termasuk makan minum ya, tidur, kawin. Maka manusia yang perilakunya seperti itu bahkan berlebih-lebihan, tidak punya hal yang lain selain 3 hal itu ya, bahkan sudah tidak kenal halal dan haram, maka dia punya karakter kebinatangan, khususnya binatang jinak, bahimiyah. Bahum adol tuh ya. Iya, itu bahimiyah kan, binatang jinak. Di sini latifah yang ketiga, setan bercokol. Binatang jinak tuh ada sifat-sifat apa aja? Yang dominan tadi itu makan malas dong ya, makan, ya pokoknya malas ya, pokoknya begitulah, makan, minum, kawin. Tidur, kawin ya. Makan, minum, tidur, kawin. Itulah 3 itu. Di sini sifat setan menggoda kita dengan sifat siri, syabuiyah. Ini siri ya. Di latifah siri. Setan menggoda kita dengan sifat binatang buas. Jadi liar, galak, pemarah, mau zolim kepada orang lain. Pokoknya sifatnya binatang buas kan, pemangsa gitu memangsa, kan. Ingin mengambil alih ya, begitulah. Ini disinilah dengan sifat binatang buas setan menggoda kita. Di latifah khofi yang keempat ya, setan menggoda kita dengan sifatnya sendiri, sifat syaitoniah. Sifat apa tuh? Kazib, dusta, iri, dengki, hasud. Berarti kalau banyak bohong itu temennya dong? Nah itu. Jadi kalau kita ada godaan-godaan untuk dusta, bohong, iri, dengki, nggak boleh. Kalau iri itu kan, kalau ngiri, tahu nggak definisi ngiri? Nanti kalau ngiri itu definisi bukan nganan lah. Nah itu dia. Ngiri ya kagak nganan gitu ya. Kalau dengki, bahasa gampangnya susah lihat orang seneng lihat orang susah, itu dengki. Nah, ini sifat-sifat setan tuh. Di latifah
Khofi yang keempat. Setan ngegoda di situ. Jangan diterusin dulu, Ustaz. Terus ngapain dong? Kita hilang dulu biar kita hafal. Latifatul qalbi ini adalah sifat kekufuran, ngeyel gitu tadi ya. Susah dapat nasihat. Bukan dapat, susah menerima kebenaran. Geser ke kanan, latifah ruhi. Di sini ingat aja binatang jinak. Binatang jinak tuh kerjanya diempanin terus. Makan, tidur, kawin. Gitu. Tapi berlebihan ya, nggak kenal halal haram. Oh iya, berlebihan. Begitu. Kalau cuma makan, tidur, kawin, tapi halal boleh. Iya. Saya juga makan, tidur, kawin juga, tapi nggak berlebihan. Gitu ya. Kok jadi ngaku gue, Ustaz? Nah, naik ke atas dikit. Sini, ke kiri dulu, ke kiri. Balik kayak ke kiri. Kiri dulu. Kiri itu latifah sirri. Ini adalah binatang buas. Mengambil hak orang lain, memangsa orang lain. Pemarah gitu juga, zolim. Geser ke kanan, di atas susu kanan, latifah Khofi ini tadi adalah sifat setonia, kayak banyak bohong nih. Makanya Bro Ensis jangan banyak bohong. Nanti ketahuan. Nanti dikit bohong dong. Nggak boleh banyak bohong. Berarti kalau dikit boleh. Enggak, artinya jangan bohong. Jangan bohong. Sama sekali. Kalau dikit-dikit ya itu nasib. Tapi tetap jangan. Yang penting nggak boleh bohong. Nggak boleh bohong. Oke, tadi sudah 4. Yang kelima, latifah akhfa. Akhfa yang paling tengah. Sebenarnya kalau dalam susunan latifah ini yang terdalam. Jadi yang terdalam itu yang kelima itu. Maksudnya terdalam? Jadi kalau kolbu makin ke dalam itu titik terdalam lapisannya. Terdalam adalah latifah yang kelima. Makanya di sini adalah yang digoda oleh setan adalah sifat robaniyah. Sifat ketuhanan. Bukan berarti kita jadi Tuhan, bukan. Tapi kan hak Tuhan itu yang berhak mengaku aku yang paling. Aku yang paling hebat, aku yang paling suci, aku yang paling segalanya. Nah, kan setan menggoda kita di situ. Kalau kita merasa paling hebat nih, paling kaya, paling pinter, pokoknya segala paling di situ ya. Sifat ego, keakuan, sifat keakuan, setan menggoda kita itu di latifah akhfa. Sebut itu robaniyah jadinya. Itu adalah digoda dengan sifat robaniyah, sifat ketuhanan. Makanya kan dalam hadis qudsi dikatakan bahwa kesombongan itu adalah selendangku. Siapa yang mengambil selendangku maka akan menerima azabku. Haknya Allah kan ngaku yang paling. Berarti bisa dikatakan gini, Ustaz, atribut ketuhanan itu mutlak kita pergunakan, maksudnya gitu. Itu yang godaannya di situ. Jadi merasa paling besar. Nah, itu yang nggak boleh sebenarnya, nggak boleh dipakai. Haknya Allah. Tadi kesombongan itu adalah selendangku kan gitu. Iya, keakuan tadi kan yang merasa paling itu. Kalau kita justru merasa harusnya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Paling rendah itu. Paling rendah. Karena tarekat katanya lomba-lomba merendahkan diri. Bukan tinggi-tinggian ya, tapi main rendah-rendahan. Ini lagi rendah-rendahan dulu Mus. Jadi itu latifah apa ya, Ustaz? Yang kelima. Naik lagi saat ke atas, Ustaz. Nah, yang keenam sini latifatun nafsi ini, latifah nafsi ini adalah tempatnya hayalan dan panjang angan-angan. Jadi kalau lagi zikir tiba-tiba ngayal tetangga. Lagi nggak zikir itu banyak ngayal. Nah kalau nggak zikir wajar. Yang jadi masalah kan lagi zikir juga ngayal. Ini jadi masalah. Karena memang disinilah emang godaannya setan yang menarik kita dengan hayalan, panjang angan-angan dan sebagainya. Nah yang terakhir adalah yang ketujuh, kan itu simbolisasi saja ya. Sebenarnya sekujur badan. Itulah dengan kemalasan dan berat ibadah, kejahilan juga di situ. Jadi berat ibadah, malas itu di fisik kan, di jasad kan. Betul. Jadi mau diajak kebaikan kayak bawaannya berat, bawaannya susah, bawaannya malas. Itulah yang setan menggodanya itu di latifah kolab. Malas, berat ini karena seluruh nih, karena makan seluruh Ustaz ya. Iya. Nah yang paling berat latifah mana, Ustaz? Yang paling berat? Kalau ada keterangannya nggak? Enggak, coba memulai itu semua dari latifah qalbi. Jadi latifah yang pertama. Memulai? Jadi kalau kita setelah ditalkinkan zikir, kan ada praktik ketika kita zikir jahri, kita menghantamkan illallah itu kan ke sebelah sini juga. Termasuk juga kemudian kita setelah zikir jahri kita bertawajuh dalam zikir khofi. Kemarin kan ditanyakan apa sudah selesai zikir jahri? Harus satu paket dengan zikir khofi. Ketika zikir jahri sambil zikir khofi, tapi ada zikir khofi yang memang dia fokus sendiri ketika tawajuh. Yang dia benar-benar mempusatkan itu ke latifah qalbi. Jadi benar-benar di situ kita menenggelamkan diri, meniadakan diri kita, hanya ingat hanya kepada Allah. Tapi titik fokusnya adalah ya di latifah qalbi. Ya. Gimana netizen nih, para bro and sis, cukup lugas kan yang disampaikan oleh Ustadz Andika. Jadi
zikir mengalir melewati latifah atau terminal itu ada alasannya. Ya. Kita ulang sekali lagi simpulan. Pertama di susu kiri ini latifah kolbi. Di situ banyak sifat kekufuran, digoda oleh setan dengan sifat kekufuran. Digoda setan, sifat kekufuran itu contohnya itu berat menerima kebaikan, kebenaran. Lalu kita lewati juga di bawah susu kanan itu latifah ruhi. Ingat aja binatang jinak. Nah, kerjanya apa? Tidur, makan, kawin. Ya, nah, kurang lebih gitu begitu. Kita ke atas susu kiri itu udah latifah sirri. Nah, itu binatang buas, senangnya tuh ngancem orang, marah-marah, mengambil hak milik orang lain, gitu galak kan. gitu. Ngeri tuh Ustaz. Ngeri gitu kan. Yang keempat latifah Khofi ini bisa dibilang tadi apa? Sifat setonia. Bohong, dusta, iri dengki, hasut. Nah, itu ada di latifah Khofi. Itu apa namanya tadi? Setan ya, sifat setonia. Gitu. Yang kelima latifah akhfa. Di sini adalah godaan-godaan yang sifatnya sifat-sifat robaniyah, sifat ketuhanan, sifat keakuan. Sifat keakuan itu. Nah, ini ego dan gitu sebagainya. Kan. Kayak misalnya ngopi sendiri. Ini ngopi itu berdua nih. Nah, gitu kan. Yang keenam itu latifah nafs. Latifatun nafsi. Itu latifah digoda dengan hayalan dan panjang angan-angan. Lagi zikir tiba-tiba ingat nih di rumah bini udah nyiapin rendang belum, kan gitu ngayal deh gitu kan. Besok kira-kira apa namanya bos masuk apa enggak nih gitu ngayal. Itu latifah tuh nafsi. Terakhir ada malas ibadah latifah tuh kul jasad ya, sekujur badan. Ya. Ini simbolisasinya. Kolab simbolnya seperti itu. Jadi ada 7 nih sesuai dengan banyaknya surat di Al-Fatihah kalau gitu Ustaz. Iya, bisa jadi. Bukan bisa jadi, emang pas 7. Emangnya pas 7. Al-Fatihah emang 7. Maksudnya disamakan yang ini bisa jadi gitu, disamakannya. Gitu. Oke, Bro Enesis, insyaallah kita jumpa lagi episode yang akan datang untuk membahas tentang zikir sirri, Ustaz. Zikir sirri. Kan belum dibahas. Oh, gitu. Gimana cara supaya kita zikir sirnya itu, zikir khofinya itu majlab. Oke, Ustaz. Masih bisa mau datang kan besok? Insyaallah. Oke. Kalau gitu jumpa lagi esok hari dalam acara ngopi, ngobrol perihal ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.